Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan bahasan perkuliahan mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang masalah penelitian. Ini adalah topik yang sangat penting, sangat menarik dan harus dikuasai oleh mahasiswa tingkat sarjana supaya bisa melakukan penelitian dengan baik. Seperti kita tahu bahwa penelitian itu diawali dengan masalah. Ketika kita bisa mendefinisikan masalah, ketika kita bisa menemukan masalah dengan baik, maka itu langkah yang baik, langkah yang akan memperlancar proses penelitian berikutnya. Baik, kita mulai eh, pembahasan pada kesempatan kali ini. Masalah dalam penelitian, kita mungkin mengingat kembali ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan proses penelitian. Ya, dimulai dari memilih masalah, sudah melakukan studi pendahuluan, kemudian berikutnya merumuskan masalahnya, merumuskan anggapan dasar, kemudian memilih pendekatan, membuat hipotesis, menentukan variabel penelitian, menentukan sumber data penelitian, menyusun instrumen, mengumpulkan data, analisis data, sampai akhirnya membuat kesimpulan dan laporan penelitian. Nah, dari langkah umum penelitian ini, penelitian selalu diawali dengan masalah. Melihat fenomena, menemukan masalah, kemudian memastikan bahwa apakah itu masalahnya, dan terakhir menyimpulkan atau merumuskan masalahnya. Ini juga yang sudah dibahas oleh saya di video sebelumnya dalam pertemuan perkuliahan ini, bahwa kalau dilihat di sini, setiap penelitian lagi-lagi dimulai dengan masalah, rumusan masalah di sini, ya. Nah, maka dari itu, pertemuan kali ini topik bahasan yang harus betul-betul dipahami oleh mahasiswa tentang bagaimana merumuskan masalah, tentang bagaimana mencermati fenomena dan mengangkatnya sebagai isu yang penting untuk diteliti. Baik, kita akan memulai. Kita akan memulai dengan pertanyaan, apa itu masalah? Oke, masalah. Nah, ini satu definisi dari Prof. Sugiono ya, salah satu penulis buku metodologi penelitian yang banyak dirujuk oleh para akademisi maupun para mahasiswa di Indonesia. Masalah itu didefinisikan sebagai penyimpangan, kesenjangan, gap antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktiknya di lapangan, antara aturan dengan pelaksanaan, dan antara rencana dengan pelaksanaan. Nah, dari definisi ini saja kita sudah mempunyai pandangan bahwa masalah itu pertama kita belajar di teori, ya. Belajar di kuliahan, kita belajar apa yang seharusnya, misalnya tentang usia pernikahan. Pada umur berapa menikah itu idealnya? Dalam undang-undang tentang perkawinan, usia pernikahan yang diperbolehkan di negara kita adalah usia 19 tahun. Nah, itu hasil kajian, baik secara kesehatan, ya, baik fisik maupun psikis, usia menikah di 19 tahun itu usia yang aman. Artinya secara perkembangan fisiknya itu aman untuk proses hamil dan seterusnya, untuk proses reproduksi. Secara emosional juga di usia 19 itu dianggap sudah matang, sudah dewasa, ya emosinya lebih stabil dan seterusnya. Nah, idealnya menikah itu umur 19 tahun minimal. Tapi pada realitanya, ya seharusnya menikah umur 19 tahun. Tapi pada realitanya banyak yang orang ingin menikah di bawah umur 19 tahun. Nah, kalau Anda cek data misalnya di
apa namanya, di pengadilan agama itu banyak yang meminta dispensasi pernikahan karena usianya belum cukup tetapi sudah terpaksa harus segera menikah ya dengan alasan apapun, maka akhirnya diberikan dispensasi untuk menikah. Nah, itu adalah masalah. Seharusnya menikah di usia minimal 19 tahun, tapi realitasnya banyak yang menikah sebelum usia itu. Dalam teori, ya kita belajar misalnya tentang teori perkembangan kognitif misalnya, ya. Di situ kita belajar tentang eh, dari mulai berpikir konkret, abstrak gitu ya, pra-operasional, operasional konkret, operasional formal, dan seterusnya. Nah, kita belajar itu. Dan ada tahap-tahap perkembangan, misalnya di usia SMP, SMA, itu sudah mulai belajar berpikir abstrak. Nah, namun pada kenyataannya, misalnya, ada anak yang di usia SMA masih belum bisa berpikir abstrak, kemampuan kognitifnya. Nah, itu adalah masalah. Oke. Kemudian antara aturan dengan pelaksanaan. Misalnya saja tentang gas 3 kilogram. Aturannya adalah itu gas 3 kilogram yang gas melon itu diperuntukkan untuk masyarakat kelompok miskin gitu ya atau prasejahtera. Tapi pada realitasnya, nah aturannya harusnya itu gas yang melon itu adalah untuk masyarakat miskin. Namun pada realitasnya gas itu dipakai oleh rumah tangga atau keluarga yang bukan miskin. Para pedagang banyak yang menggunakan gas itu. Nah, aturan yang nggak boleh, tapi pada pelaksanaannya masih banyak orang yang menggunakan gas itu yang tidak semestinya digunakan. Nah, ini adalah masalah. Mengapa itu bisa terjadi? Gitu. Apakah karena mungkin gas 12 kilonya susah didapatkan? Atau memang harganya terlalu jauh? Gitu. Atau misalnya kalau pedagang menggunakan gas yang 12 kilogram, itu keuntungannya, marginnya terlalu sedikit. Atau mungkin tidak menutupi biaya produksi dari misalnya tukang gorengan di pinggir jalan, abang tukang bakso gitu kan. Mereka kan pasti pakai gas 3 kilogram. Apakah mereka orang miskin? Wah, ya karena penghasilan mereka coba ya tukang bakso yang punya mangkal gitu itu penghasilannya lebih dari penghasilan standar orang miskin. Oke, nah jadi dalam konteks cerita yang barusan saya sampaikan aturan tidak sesuai dengan pelaksanaannya itu adalah masalah. Kenapa itu bisa terjadi? Nah itu bisa menjadi sebuah masalah yang eh, bisa diteliti. Berikutnya antara rencana dengan pelaksanaan. Misalnya saja eh, perencanaan pembelajaran. Misalnya ya dalam settingan kelas dibuatlah RPP ya RPP. Kemudian pada pelaksanaan pembelajarannya karena banyak faktor dinamika, kesiapan siswa, ada kendala segala macam. Akhirnya apa yang dituliskan di RPP itu atau di modul ajar kalau kurikulum Merdeka itu tidak terlaksana sesuai dengan RPP. Nah, itu adalah masalah. Gitu. Nah, sama halnya juga dengan misalnya perencanaan pembangunan gitu ya atau program penyuluhan ya di keluarga gitu. Rencananya dilaksanakan sekian kali dalam setahun dengan target sasaran sekian ribu keluarga gitu. Tapi pada realisasinya enggak, frekuensinya tidak seperti yang direncanakan. Atau keluarga yang menjadi sasarannya tidak sebanyak seperti yang direncanakan. Nah, artinya antara rencana dengan pelaksanaan itu berbeda jauh. Itu adalah masalah. Apa faktor penyebabnya? Mengapa itu bisa terjadi? Apakah di perencanaannya kurang bagus? Atau pada saat pelaksanaannya ada hambatan A, B, C, D, dan seterusnya? Itu hal-hal yang diduga menjadi penyebab masalah.
Oke, jadi itu definisi masalah pengertian. Saya ambil contoh di sini, ya. Ini saya ambil dari halaman berita online. Judulnya adalah eh, fenomena child free, di mana Indonesia meningkat. 71.000 perempuan tak mau punya anak. Nah, ini data dari BPS ya, tahun 2023 yang menyebutkan pada kelompok perempuan usia 15 sampai 49 tahun tidak ingin punya anak. Nah, secara teori seharusnya kan ketika orang itu perempuan beranjak dewasa, kemudian dia punya pasangan, ya, idealnya secara teori dia sudah siap bereproduksi, sudah siap untuk hamil, melahirkan, punya anak. Tapi realitasnya seperti yang muncul dalam fakta yang saya sajikan di layar, 71.000 perempuan itu memilih untuk tidak memiliki anak. Ini adalah masalah. Kenapa? Faktor penyebabnya apa gitu ya? Apa yang terjadi pada perempuan saat ini sehingga berpikir untuk tidak punya anak ya, tidak ingin punya anak gitu. Apa masalahnya? Apakah misalnya karena faktor ekonomi atau karena memang faktor mungkin dia punya traumatis keluarga yang ketika ada eksiden pada saat melahirkan, atau risiko-risiko ketika melahirkan, atau mungkin hal-hal lain, termasuk juga mungkin dipikirkan nanti kalau punya anak, takutnya kena baby blues, sehingga eh, melukai anaknya sendiri gitu ya, atau emosinya nggak stabil, atau mungkin hal-hal yang sifatnya terkait dengan ekonomi, misalnya kalau punya anak nanti gimana biaya untuk eh, kasih makan anak. Nanti gimana biaya sekolahnya. Nanti gimana misalnya mencukupi kebutuhan pendidikannya. Bagaimana nanti eh, pengasuhan anaknya. Sementara saya bekerja, suami saya bekerja, misalnya gitu. Nah, itu banyak pikiran-pikiran itu bisa jadi menjadi penyebab perempuan tidak ingin punya anak. Atau mungkin juga punya prioritas lain. Misalnya, eh, perempuan misalnya setelah selesai S1 kemudian bekerja, dia ngejar karir dulu gitu. Nanti setelah dia karirnya mapan baru menikah mungkin. Ya. Dan menikah juga mungkin dia berpikir ulang untuk punya anak atau mungkin memilih nanti aja adopsi saja anak atau segala macam. Itu adalah eh, rasionalitas atau alasan-alasan dari mereka yang memilih untuk tidak punya anak. Nah, ini adalah masalah. Karena idealnya, biasanya, atau secara teori, semestinya ya perempuan yang sudah dewasa itu punya naluri ingin punya anak. Oke, ini masalah. Kita bisa teliti dari banyak perspektif. Dari mungkin dari pengalaman keluarganya tadi, atau mungkin cara pandangnya, sistem nilai dari perempuan-perempuan yang punya pikiran seperti ini, atau mungkin mungkin tadi karena faktor demografi, karena faktor sosial ekonomi. Sekarang mau beli rumah mahal sekali. Jadi himpitan ekonomi membuat orang berpikir ulang untuk mempunyai anak. Nah, ini contoh masalah, ya. Ini contoh fakta masalah. Berikutnya, saya ambil contoh berikutnya adalah, ya, dari mana sumber masalah itu, ya. Sebelum ke contoh, saya akan jelaskan lagi hal ini. Terdapat penyimpangan antara harapan dengan kenyataan. Harapannya, misalnya ada masyarakat yang memproduksi sebuah produk makanan lah, misalnya sebut saja keripik gitu. Harapannya keripiknya laku. Ternyata setelah diproduksi, dikemas, bahkan mungkin sampai dibikin labeling yang bagus, dijual secara online gitu. Tapi ternyata penjualannya itu sedikit, tidak menutup biaya produksi, atau mungkin stoknya melimpah. Akhirnya lama-kelamaan mungkin bau bau tengik gitu ya, atau sudah tidak layak konsumsi, belum terjual.
Maka dari itu, ini adalah masalah. Harapannya laku, tapi kenyataannya tidak laku. Harapannya laku banyak, tapi kenyataannya lakunya sedikit. Itu masalah. Kira-kira masalahnya apa? Bisa jadi mungkin produknya kurang enak gitu ya, atau bisa jadi kemasannya kurang menarik, atau bisa jadi karena faktor pemasarannya kurang tepat. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari fakta itu, dari fenomena itu. Itulah sumber masalah. Jadi, kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Berikutnya, tadi penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan. Kenapa banyak kebijakan pemerintah yang direncanakan itu beda dengan realisasinya? Nah, ini adalah sumber penelitian. Ini adalah sumber masalah. Misalnya, direncanakan misalnya di program Keluarga Harapan. Dalam waktu 3 tahun, misalnya ya, orang yang menjadi penerima sasaran program Keluarga Harapan itu bisa naik kelas. Yang tadinya dia adalah kelompok masyarakat yang prasejahtera yang mendapatkan program dalam waktu 3 tahun dengan proses pembinaan dari pendamping PKH diharapkan dia bisa meningkat naik kelas sehingga menjadi kelompok yang bukan lagi prasejahtera sehingga dia keluar atau tidak menerima lagi PKH. Idealnya seperti itu, tapi pada realitasnya, ya ada yang sudah 4 tahun, 5 tahun, tetap saja menjadi masyarakat penerima manfaat program PKH. Artinya, rencana desain awal dari program itu pada pelaksanaannya tidak bisa tercapai. Kenapa masalahnya? Bisa jadi karena pembinaannya yang tidak terstruktur. Bisa jadi karena pembinaannya masih sporadis. Bisa jadi karena memang pendekatan atau metode pembinaannya yang kurang tepat. Atau misalnya pembinaan sudah tepat, tapi proses terminasi programnya yang tidak smooth, tidak berjalan. Atau misalnya kelompok keluarga itu diberikan pembinaan untuk mengembangkan usaha sendiri, skala rumah tangga gitu. Sudah bisa bikin produksinya, sudah bisa pemasarannya, tapi ternyata dia kebutuhan modal dan sulit untuk mendapatkan bantuan modal. Akhirnya nggak bisa naik kelas dari prasejahtera menjadi kelompok yang sejahtera tingkat 1 misalnya begitu. Nah, penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan. Berikutnya adalah contoh adanya pengaduan. Nah, lembaga-lembaga pemerintah seperti eh, Komnas ya atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya, KPAI ya, misalnya mendapatkan banyak pengaduan dari masyarakat tentang kekerasan yang dihadapi oleh anak. Ada yang terjadi di sekolah, ada yang terjadi di rumah tangga gitu. Nah, pengaduan-pengaduan itu, data itu bisa menjadi sumber masalah yang layak untuk diteliti. Berikutnya adalah adanya kompetisi. Ya, misalnya persaingan produk antara produk A dengan produk B gitu ya. Persaingan untuk penjualan, persaingan untuk daya tarik ya, persaingan berapa jumlah barang yang laku, itu adalah contoh kompetisi. Dan dari situ sumber masalahnya adalah bagaimana kita bisa bersaing di pasar. Bagaimana menghasilkan produk yang menarik bagi konsumen. Nah, itu adalah sumber masalahnya. Saya contohkan di sini, misalnya fenomena ya kesenjangan. Fenomena bunuh diri di kalangan mahasiswa. Ya, ini marak ya dalam beberapa tahun terakhir kali ini eh, banyak sekali kasus yang terjadi di mahasiswa yang diberitakan bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri. Datanya juga dari WHO ini seperti ini ya, ada em, lebih dari 720.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahun. Bayangkan ya, di dunia ini ada 720.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahun.
Di Indonesia, ini data dari Kementerian Kesehatan ya, 55% orang dengan depresi memiliki ide untuk bunuh diri. Nah, mahasiswa sebagai kelompok transisi ya, dari dalam proses kehidupan dari remaja menuju dewasa gitu ya, itu proses transisi menghadapi berbagai macam masalah, tekanan di kampus, tuntutan akademik, kemudian misalnya tuntutan sosial, pergaulan dengan teman dan segala macamnya gitu ya, itu menjadi faktor pendorong menyebabkan mengalami tekanan mental yang membuat orang tuh berpikir untuk bunuh diri. Nah, ini adalah contoh masalah. Jadi, dengan membaca media online, kita bisa menemukan indikasi atau misalnya fakta-fakta yang diangkat menjadi sebuah masalah penelitian. Contoh lainnya, ini dari KPAI ya. KPAI saya ambil contoh tahun 2023, itu ada jumlah kasus ya. Berdasarkan laporan atau investigasi dari KPAI, ada 1.800 kasus ya pada tahun 2023. Ini cut off data per bulan September. Mungkin kalau di akhir tahun Desember angkanya pasti bertambah lagi. Nah, apa saja kasus yang dihadapi? Di sini dicontohkan misalnya pemenuhan hak anak, ya ada sekian kasus, kemudian perlindungan khusus anak ada sekian kasus. Nah, dari kasus-kasus ini, kalau kita sebagai peneliti jeli, di sini terkandung masalah. Ada masalah. Gitu. Misalnya, contohnya misalnya hak asuh anak. Ketika orang tua bercerai, ya, anak itu tinggal dengan siapa? Apakah dengan ibunya? Apakah dengan anaknya? Dengan ayahnya? Ataukah dengan neneknya? Kemudian bagaimana penghidupan anak ini? Siapa yang memenuhi kebutuhan makan, sandang dari si anak ini? Sokop biaya pendidikan, siapa? Nah, ini menarik untuk kita teliti kalau kita mau lebih jauh melakukan penelitian. Belum lagi kalau kita bicara kekerasan terhadap anak, gitu ya. Baik yang terjadi di sekolah maupun yang terjadi di lingkungan domestik, dalam rumah tangga, ataupun dalam pertemanan mereka di luar sekolah, gitu. Nah, ketika misalnya terjadi kekerasan pada anak, itu sebenarnya ada sebuah masalah. Masalah bisa di korban, masalah bisa di pelaku. Masalah di korban, kenapa anak ini sampai menjadi korban? Apakah dia punya kecenderungan untuk jadi korban? Misalnya orang yang kecenderungan jadi korban itu orang yang tipikalnya pendiam, sulit bergaul, kemudian punya keterbatasan, misalnya peserta didik dan kebutuhan khusus atau anak dan kebutuhan khusus, itu akan cenderung untuk menjadi korban. Baik korban kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis. Anak yang berkebutuhan khusus, anak yang special needs, itu punya peluang lebih besar menjadi korban kekerasan. Paling minimal dikata-katain, ya, perundungan verbal, ya, atau diejek oleh teman. Itu contoh, ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu sebenarnya bisa diteliti dari berbagai perspektif. Dari segi ilmu keluarga, bagaimana di keluarganya si anak ini ditumbuhkan sikapnya, kepribadiannya, perilakunya, sehingga dia bisa menjadi korban, gitu. Apakah orang tuanya memberikan dukungan psikologis kepada anak ini dengan baik atau tidak? Ataukah memang anak ini ditelantarkan sehingga perilaku temannya yang tidak enak pada dia itu tidak pernah dikomunikasikan kepada orang tuanya, gitu. Sehingga lama-kelamaan orang orang lain tuh kan kalau misalnya anak itu dibully diam saja, orang lain makin 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 jadi-jadi membulinya, gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya protektif, biasanya pembulian itu tidak berulang karena orang tuanya langsung memproteksi anaknya. Berikutnya dari perspektif pelaku misalnya, kenapa orang itu atau temannya itu bisa menjadi pelaku tindak kekerasan kepada anak yang lainnya?
Apakah di keluarganya tidak pernah diedukasi tentang sistem nilai, pendidikan nilai dalam keluarganya, tentang sopan santun, tentang kasih sayang, tentang perilaku boleh dan tidak boleh terhadap orang lain gitu. Ataukah memang di keluarganya juga sudah terbiasa terjadi fenomena kekerasan? Misalnya suami menampar istri di depan anak, kelihatan sama anaknya. Dari situ, perilaku itu terekam oleh anak. Kemudian atau bisa jadi anak mendapatkan kekecewaan di rumahnya, dimarahin habis-habisan oleh orang tuanya, dimaki, bahkan mungkin dipukul oleh orang tuanya. Nah, perilaku kasar itu bisa menular pada anak dan anak bisa melakukan itu pada orang lain. Nah, banyak faktor yang bisa menyebabkan itu, tapi intinya adalah dari berita seperti ini kita bisa menemukan masalah. Oke, berikutnya lagi. Kalau Anda suka memperhatikan di jalanan, nah sekarang itu Indonesia sudah kebanjiran mobil listrik, ya. Ada Wuling, REV, dan Cloud EV itu vehicle atau kendaraan mobil listrik dari Wuling. Kemudian datang lagi BYD, ya. BYD sekarang buat pabriknya di daerah Purwakarta kalau tidak salah. Buat pabrik di Indonesia di Purwakarta. Dan kalau kita lihat di jalanan sudah banyak sekali BYD, ya, mobil listrik yang sama-sama dari Cina. Nah, sekarang dilihat di jalan itu sudah mulai banyak BYD, ya. Bahkan mungkin jumlahnya sudah sebanding dengan Wuling yang lebih dulu masuk ke Indonesia. Oke. Nah, lihat lagi misalnya di Jakarta sudah mulai VinFast. VinFast itu adalah mobil listrik dari Vietnam. Itu sudah mulai muncul di Indonesia. Nah, bayangkan persaingan di antara mobil-mobil listrik itu. Mereka beradu fitur, beradu desain mobil, ya, beradu harga satu sama lain untuk apa? Untuk merebut pasar Indonesia, untuk merajai penjualan mobil listrik di Indonesia mana yang paling banyak. Itu adalah masalah dari perspektif persaingan bisnis. R&D-nya Wuling, R&D-nya BYD, ya, dan R&D-nya misalnya VinFast, itu sama-sama berlomba-lomba menemukan apakah desain mobilnya yang lebih menarik, kira-kira seperti apa gitu. Ataukah mungkin fitur dalam mobilnya, ya, interior, eksterior mobilnya yang lebih menarik, yang mana yang lebih cocok dengan pasar Indonesia, dan seterusnya. Mereka semua menanyakan itu menjadi sebuah masalah yang mereka teliti. Mobil seperti apa yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia? Kelas mana? Kelas apa namanya? Entry level, orang yang baru punya mobil, mereka akan pilih mana? Apakah BYD, apakah Wuling, apakah VinFast? Nah, kalau misalnya middle income, dia akan milih mobil yang mana? Jangan-jangan lebih milih Hyundai Ioniq, ya, ya, Ioniq 5 misalnya, atau Ioniq 6 ya misalnya. Dia akan lebih pilih itu daripada Wuling Cloud EV ataupun REV misalnya. Nah, segmentasi juga masalah. Ini akan main di segmen yang mana, gitu ya. Jadi persaingan bisnis itu juga adalah masalah. Oke. Nah, di keluarga juga sama. Jangan jangan Anda anggap bahwa antara adik, kakak itu baik-baik saja. Dalam fenomena psikologi ada yang disebut namanya sibling rivalry, persaingan di antara saudara. Bagaimana adik kakak bersaing untuk mendapatkan kasih sayang ibunya, kasih sayang ayahnya, untuk mana yang lebih diperhatikan gitu. Makanya muncul jealous di antara mereka. Makanya muncul iri-irian di antara mereka gitu ya, saling iri gitu ya dengan adiknya, dengan kakaknya. Kok adiknya dikasih dikasih mainan terus, aku ya, minta beli apa aja nggak dikasih misalnya gitu kan. Suka muncul statement seperti itu dari anak. Itu adalah persaingan, sibling rivalry. Itu juga masalah. Ketika persaingan di antara anak itu mengarah kepada hal-hal yang lebih destruktif dan orang tua tidak bisa menangani itu dengan baik, itu juga akan menjadi masalah. Anda baca coba di jurnal-jurnal internasional yang sudah banyak meneliti tentang sibling rivalry. Itu ada kaitannya dengan masalah kecerdasan emosi atau kematangan emosi.
Nah, atau misalnya masalah konflik di antara mereka. Oke, mahasiswa bimbingan saya yang sudah lulus ada yang meneliti tentang itu, tentang sibling rivalry. Nah, itu adalah contoh masalah penelitian. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, masalah itu banyak. Pertanyaannya adalah apa dasarnya, apa alasan kita memilih masalah? Misalnya ada masalah A sampai Z. Kenapa kita pilih masalah A? Kenapa bukan yang Z? Kenapa bukan yang Y? Kenapa bukan yang R? Nah, berikut misalnya pertama alasannya adalah pentingnya masalah tersebut diteliti. Penting atau enggak sih diteliti masalah itu? Nah, kalau misalnya diteliti akan membawa pada perubahan yang pola kerja atau perubahan peristiwa atau perubahan pola hidup yang lebih baik, maka itu bisa diambil sebagai sebuah masalah yang penting untuk diteliti. Jadi, masalah yang diteliti adalah pertama adalah penting, ya, tingkat kepentingan. Semakin penting masalah yang diteliti, maka itu alasan semakin kuat. Oke. Yang kedua, menarik minat peneliti. Masalah itu banyak sekali. Ini sangat genting misalnya, sangat genting, sangat penting untuk diteliti. Tapi kalau penelitinya tidak tertarik, ya jangan dipaksakan meneliti. Karena kalau kita melakukan penelitian, telitilah masalah yang menarik bagi Anda sebagai peneliti. Jangan paksakan meneliti sesuatu yang tidak disukai. Anda bayangkan misalnya Anda menulis skripsi atau melakukan penelitian itu misalnya 1 semester. Anda bergelut, bergumul dengan topik riset yang Anda nggak sukai. Itu pasti akan sangat menyiksa eh, dan menjadi beban bagi emosi Anda ataupun kognitif Anda. Jadi, alasan yang kedua adalah pilih masalah yang menarik bagi Anda untuk teliti itu. Berikutnya adalah tentu kalau kita meneliti, kita harus memperhatikan novelty-nya, kebaruannya. Jadi belum ada yang meneliti masalah tersebut, gitu. Kalau suatu masalah itu sudah ada yang meneliti, nah sebaiknya Anda hindari itu diangkat sebagai masalah penelitian. Oke, jadi penelitian ketika kita memilih masalah, maka kita harus pilih masalah yang belum ada penelitian sebelumnya. Baik dua-dua, misalnya kalau Anda pakai dua variabel ya, eh, penelitian tentang pengaruh, kontribusi atau hubungan gitu, yang salah satunya mungkin belum diteliti. Atau dua hal ini tapi belum dihubungkan gitu. Anda baca jurnal, Anda telaah misalnya judul-judul jurnal apa namanya penelitian di jurnal bisa di Google Scholar ataupun misalnya di Scopus gitu, Trends Scopus atau Web of Science ya yang terindap oleh Web of Science gitu. Anda pelajari judul-judul, ada nggak yang menghubungkan antara dua variabel yang diteliti ini? Kalau belum ada, jalankan riset itu. Kalau sudah ada, berarti bisa ganti salah satu variabel. Misalnya seperti itu. Jadi, alasan yang ketiga adalah belum ada yang meneliti masalah tersebut. Oke, alasan situasi masalah. Ya, pertama, kalau kita melakukan penelitian, maka kita perlu menganalisis situasi masalah. Pertama, mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan masalah. Sebagai trigger, kita boleh mengumpulkan data dari sumber data online. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dan itu bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau kita mengumpulkan data pada sumber aslinya. Misalnya, Anda baca di detik.com, anda baca di kompas.com atau Anda baca di republika.com atau media online lainnya yang ada di internet misalnya. Di situ wartawannya mengutip publikasi dari BPS. Maka Anda jangan berhenti melihat dari berita yang dari Detik atau dari Kompas dan seterusnya itu. Tetapi Anda harus melihat langsung publikasi BPS-nya. Kenapa itu penting? Karena bisa jadi yang disajikan di koran online apa namanya di media online itu baru sedikit fakta yang diungkap di situ. Baca dokumen aslinya. Kalau kita masuk ke apa namanya ke websitenya BPS, kita bisa menemukan banyak sekali data di situ, ya.
baik data berdasarkan topik, misalnya tentang kemiskinan, tentang pendidikan, tentang sosial, tentang ketenaga kerjaan, tentang kebencanaan, tentang pertanian. Banyak sekali data yang bisa diambil dari BPS. Ya, setiap tahun tuh BPS itu untuk satu wilayah itu membuat satu publikasi, misalnya kecamatan X dalam angka. Misalnya kalau di Jakarta ya, kecamatan eh, Pulau Gadung dalam angka tahun 2024 itu ada datanya. Nah, dari situ Anda bisa bicara bisa melihat banyak hal tentang jumlah penduduk, pertambahan jumlah penduduk, angka kelahiran, angka kematian itu bisa lihat di situ. Ya, itu sebagai data dasar. Nah, kita perlu mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan masalah dari sumbernya langsung, dari sumbernya BPS gitu. Nah, selain itu juga ya, kita perlu melakukan observasi langsung kepada objek yang akan diteliti. Misalnya ketika Anda ingin meneliti tadi yang saya contohkan, perempuan eh, 71 sekian ya ribu perempuan usia 15 sampai 40 berapa tadi 46 gitu ya, memilih untuk eh, tidak ingin punya anak. Maka ketika Anda ingin meriset tentang itu, Anda harus mengobservasi atau mewawancarai perempuan usia tadi. Ya, misalnya di Kelurahan Rawamangun, ditanyakan pas ketemu usia sekian, disurvei gitu ya, ditanya nanti ingin punya anak atau enggak. Nah, ketemu misalnya yang saya nggak, kayaknya enggak deh, nggak ingin punya anak. Nah, ditanya, kenapa nggak ingin punya anak? Ya, karena saya pikir-pikir kerjaan saya sekarang masih serabutan, penghasilan saya terbatas. Kalau saya punya anak, nanti gimana penghidupan anak saya? Bagaimana saya ngasih makan anak saya? Buat saya sendiri aja susah. Nah, ketemu tuh satu fakta, analisis. Oh, berarti responden yang barusan diwawancarai itu alasannya lebih kepada alasan ekonomi. Cari lagi perempuan usia yang tadi di wilayah Rawamangun itu. Ketemu lagi satu orang, bisa ditanya, ngobrol gitu ya. Nanti eh, punya rencana punya anak enggak? Wah, kayaknya saya enggak deh. Kenapa? Saya sih kayaknya lebih lebih milih karir dulu misalnya gitu ya. Oke, jadi ada orang yang kedua yang dia memilih karir. Artinya ya dengan observasi atau dengan proses wawancara itu kita bisa menemukan ternyata betul-betul ada orang yang seperti itu. Betul-betul ada orang yang beranggapan atau punya pilihan untuk tidak punya anak gitu. Jadi faktanya ada, faktanya relevan gitu. Maka dari itu, oke, kalau gitu saya akan teruskan penelitian tentang ini. Saya ingin tahu kenapa sih perempuan usia yang tadi disebutkan itu memilih untuk punya pikiran untuk tidak punya anak. Kemudian menelusuri berbagai hubungan antara fakta dengan kunci permasalahan. Tadi masalahnya adalah memilih untuk tidak punya anak. Ini hubungannya dengan apa? Tadi kan ketika wawancara tuh ketemu. Yang satu alasannya karena penghasilannya terbatas sehingga dia merasa khawatir kalau punya anak tidak bisa tercukupi kehidupannya. Yang satunya lagi, kalau saya punya anak, nanti karir saya terhambat misalnya ya. Nah, saya nggak bisa nanti ngasuh anak sambil kerja. Nanti anak saya tinggal sama siapa di rumah? Kalau misalnya ada ART, bayarannya tambah mahal. Sementara penghasilan saya pas-pasan. Seperti itu. Jadi ketemu tuh faktanya, ada faktor sosial ekonomi, ada faktor pilihan karir. Gitu. Mungkin ada faktor yang lainnya, misalnya kenapa ketemu misalnya responden berikutnya ya, atau informan berikutnya. Misalnya Mbak nanti punya setelah eh, dewasa atau misalnya di usia Mbak sekarang dan ke depan apakah kepikiran punya anak atau tidak? Oh enggak, saya nggak akan punya anak. Kenapa? Saya ngeri misalnya. Ngeri kenapa? Saya punya saudara yang kemarin melahirkan, kemudian meninggal pada saat melahirkan. Saya nggak mau seperti itu. Jadi ada rasa ketakutan, ada rasa tidak aman ketika melahirkan. Ya, jadi ada rasa kekhawatiran. Ya, jadi secara psikis mungkin ada perempuan yang tidak siap untuk melahirkan. Nah, ketemu tuh fakta-fakta kan?
Jadi masalahnya adalah perempuan yang tidak ingin punya anak. Nah, apa namanya variabel-variabel yang terkait dengan itu adalah eh, masalah-masalah yang terkait dengan itu adalah eh, terkait tadi, misalnya tadi faktor sosial ekonomi, faktor pilihan karir atau ketidaksiapan secara psikologis untuk proses persalinan. Berikutnya, analisis situasi masalah itu rumuskan berbagai penjelasan tentang penyebab masalah tadi. Nah, tadi sudah diidentifikasi ya, melalui studi pendahuluan itu, melalui proses survei atau bertanya kepada responden yang sesuai dengan kriteria tadi, maka kita akan bisa menemukan faktor penyebab masalahnya. Misalnya dari situ, maka kita eh, bisa membuat judul misalnya pengaruh kekhawatiran persalinan terhadap pemikiran ya atau misalnya intensi ya untuk tidak punya anak misalnya. Nah, itu jadi sebuah judul tuh dari sebuah fenomena yang tadi. Nah, selanjutnya Anda bisa analisis observasi apakah penjelasan tersebut relevan gitu ya. Nah, pelajari secara teori betul nggak sih kalau misalnya keputusan anak itu keputusan perempuan untuk punya anak atau tidak punya anak itu ada kaitannya dengan sosial ekonomi. Betul nggak sih keputusan ingin punya anak atau tidak ingin punya anak itu ada kaitannya dengan pilihan karir atau resiko-resiko kalau dia misalnya saya sebentar lagi akan dipromosikan jadi apa? Kalau saya hamil, saya melahirkan, saya harus cuti sekian lama. Nanti pekerjaan saya digantikan oleh orang lain. Nanti bisa jadi promosi saya nggak jadi misalnya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran itu misalnya, ya. Nah, menelusuri hubungan antara penjelasan dengan solusi masalahnya seperti apa. Nah, ini adalah analisis situasi masalah. Nah, menelusuri hubungan antara fakta dengan penjelasan tadi, mempertanyakan asumsi-asumsi pokok dalam menganalisis masalah. Tadi asumsinya karena faktor sosial ekonomi. Betul nggak sih karena faktor itu? Nah, kita teliti lagi dari kajian literatur dulu ya, pada saat kita menganalisis masalah. Jadi pada saat kita menganalisis masalah, di situ juga kita sebenarnya sudah menggunakan teori, ya, memastikan bahwa ini tuh ada hubungannya secara teori, ya, secara teori misalnya keputusan orang untuk tidak punya anak itu memang ada kaitannya dengan riwayat pengalaman dia sebelumnya. Kalau misalnya dia pernah melihat orang yang melahirkan atau persalinan yang tidak apa namanya yang beresiko sampai meninggal anaknya, meninggal ibunya dan seterusnya. Gitu. Kemudian dari fakta-fakta itu ditelusuri mana yang relevan dan tidak relevan dan seterusnya sampai Anda bisa menemukan masalah dan variabel-variabel lain yang terkait dengan masalah. Oke, berikutnya bagaimana kriteria kita menentukan masalah? Ketika kita menentukan masalah, ada banyak kriteria yang bisa digunakan. Pertama tadi kebaruan, ya, sesuatu yang baru untuk diteliti. Itu kriteria yang pertama. Jadi hindari untuk melakukan penelitian yang sifatnya replikasi atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada, hanya ganti sampelnya saja, ganti lokasinya saja. Masalahnya sama, variabelnya sama, gitu. Hanya ganti tempat saja itu namanya replikasi atau duplikasi. Hindari penelitian seperti itu. Penting untuk direpresentasikan dan diimplementasikan. Artinya, kalau misalnya kita tadi ingin melihat apa saja sih faktor yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk tidak mempunyai anak, gitu. Penting nggak sih itu ditemukan faktor-faktor penyebabnya? Penting nggak itu nanti disajikan dalam laporan penelitian? Penting nggak sih itu untuk dipublikasikan kepada orang lain? Kalau sekiranya itu penting, maka pilih masalah tersebut. Berikutnya adalah interest. Apakah Anda berminat untuk meneliti itu? Nah, minat sesuaikan dengan minat Anda. Kalau Anda nggak tertarik ya jangan paksakan. Kemudian intellectual curiosity. Apakah Anda penasaran dengan masalah itu? Nah, karena intellectual curiosity setiap orang berbeda. Ada orang yang tertarik dengan fenomena seperti ini, ada orang yang tidak tertarik dengan fenomena seperti ini. Maka curiosity, rasa penasaran intelektual itu tergantung kepada setiap orang. Nah, Anda identifikasi apakah masalah yang mau diteliti itu eh, bikin penasaran Anda nggak sih gitu. Kalau bikin penasaran, oke.
Kayaknya saya ini penasaran banget, benar nggak sih begini? Kenapa sih orang bisa begini gitu? Nah, termasuk juga berikutnya adalah motivasi. Motivasi bisa ke diri. Misalnya ada orang yang ingin meneliti tentang kenapa sih ada mahasiswa yang berprestasi, padahal dari keluarga yang tidak mampu. Secara logika, keluarga yang tidak mampu itu kan fasilitas belajarnya terbatas. Misalnya beli kuota aja susah. Makan ala kadarnya, gizinya tidak optimal. Beli buku apalagi, nggak ada duitnya. Tapi kenapa orang seperti ini bisa sukses? Nah, saya ingin teliti orang-orang, misalnya Anda ingin meneliti mau apa mahasiswa berprestasi di UNJ 10 tahun terakhir dipelajari, tapi yang ekonominya lemah. Kenapa bisa struggle sampai berprestasi? Nah, saya ingin mau teliti itu dan saya ingin dapatkan tipsnya dari mereka agar bisa bertahan kuliah dan berprestasi meskipun dalam keadaan ekonomi yang sulit, gitu. Nah, apa tipsnya? Nah, itu memotivasi Anda untuk mempelajari itu. Dan rencananya itu akan nanti hasil risetnya akan disebarkan kepada mahasiswa-mahasiswa baru di UNJ gitu. Agar semangat dalam belajar ini nih, mau pres yang mau mahasiswa berprestasi yang dari ekonomi pas-pasan tapi bisa berhasil. Apa kuncinya? Nah, nanti Anda bisa sebutkan ini hasil penelitian pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Kuncinya mereka bisa berhasil karena ini. Menarik kan? Gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, pelatihan dan kualifikasi akademik. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian, pilih masalah yang kita punya skill dalam hal itu. Pelatihan di sini adalah pelatihan sebagai seorang peneliti ya. Kalau masalahnya kuantitatif, maka pastikan penelitinya punya skill untuk mengolah data kuantitatif gitu. Statistikanya kuat ya. Bisa mengerti step by step mengolah data kualitatif, bisa mengerti bagaimana cara bikin instrumen ya, uji instrumen dan segala macam gitu ya. Nah, itu penting. Jadi kalau kita mau meneliti melakukan sebuah penelitian, pelajari diri sendiri, apa evaluasi diri sendiri, kita ini punya nggak keahlian di bidang itu? Punya nggak keahlian di bidang topik riset itu? Misalnya Anda ingin meneliti tentang kecerdasan emosional. Apakah Anda punya keahlian di bidang itu? Apakah Anda paham tentang apa itu kecerdasan emosional? Kalau Anda paham, go ahead dengan masalah itu. Tapi kalau Anda nggak paham, jangan paksakan. Karena nanti Anda akan berat sekali untuk memahami itu. Gitu. Jadi, kriteria yang keempat ketika kita memilih masalah penelitian adalah sesuaikan dengan kualifikasi atau kemampuan atau kompetensi dari sebagai peneliti, bagi Anda sebagai penelitinya. Kemudian berikutnya adalah pastikan ada nggak metodenya, ada nggak datanya, gitu. Jangan sampai Anda mau meneliti tapi datanya nggak ada, gitu. Atau Anda mau meneliti tapi datanya susah didapat, gitu. Nah, kalau sekiranya susah ya jangan. Ya, misalnya saya ada mahasiswa yang sedang saya bimbing, saya arahkan untuk mencoba meneliti tentang sekelompok masyarakat yang memilih untuk slow living atau frugal living, gitu ya. Nah, frugal living di media sosial ada, kemudian di YouTube-nya juga ada yang menyuarakan itu. Tapi mahasiswa yang saya bimbing itu mencoba mengontak itu nggak ada yang bisa respon. Alamatnya juga nggak jelas. Jadi kalau mau ketemu langsung susah. Nah, ketika dalam kondisi demikian, kalau sekiranya peneliti merasa kesulitan untuk menemukan datanya, menemukan responden saja susah, nah sebaiknya jangan dipilih masalah itu. Daripada Anda habis waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan skripsi. Sementara masih ada masalah lain yang bisa dipilih. Gitu. Berikutnya, apakah ada peralatan khusus atau kondisi pekerjaan penelitian tertentu yang butuh skill khusus? Nah, kalau sekiranya peralatan khusus itu misalnya begini, Anda ingin melihat apakah eh, tes potensi anak menggunakan kan ada ini ya apa analisis sidik jari. Apakah itu presisi bisa memprediksi perkembangan anak atau tidak? Nah, untuk melakukan itu kan Anda harus bekerja sama dengan penyedia jasa atau Anda harus beli alatnya. Ketika tidak cukup biayanya untuk beli alat khusus itu, maka
yang Anda jangan pilih masalah penelitian itu. Gitu ya. Nah, jadi karena itu butuh alat khusus, nah dan Anda butuh biaya untuk beli alat itu gitu. Dan juga selain juga hardware-nya, juga perlu software-nya dan software-nya juga license dan berbiaya mahal. Dan Anda nggak bisa melakukan menyediakan alat itu, maka jangan pilih eh, topik riset seperti yang barusan saya contohkan. Berikutnya adalah eh, kalau misalnya Anda bisa mendapatkan kerja sama sponsorship ya, atau dukungan administratif lainnya, itu akan lebih bagus ya. Penelitian itu tentu berbiaya ya, tergantung kepada kita memilihnya. Untuk yang berbiaya mahal, tidak punya uang sendiri, bisa sponsorship. Ya. Bisa dengan hibah-hibah penelitian, ya. Bisa ikut payungan dosen, gitu ya. Atau misalnya bantuan penyelesaian tugas akhir, itu kan suka banyak ya, beasiswa penyelesaian tugas akhir. Itu ada. Nah, Anda bisa gunakan itu kalau memang secara finansial itu butuh bantuan pembiayaan. Selain itu juga, misalnya kalau misalnya Anda uji lab, kalau bayar lab mahal, misalnya Anda kerjasama dengan lab tertentu, itu bisa, ya, gitu. Misalnya Anda ingin melihat bagaimana pengaruh pola diet, ya, terhadap kadar tertentu di dalam darah, misalnya apakah KB, misalnya, ataukah kadar gula darah dan segala macamnya, dan Anda nggak punya alat untuk mengukur itu, ya, dan kalau beli mahal, Anda bisa kerjasama. Ya, itu butuh kerjasama. Nah, kalau sekiranya bisa itu, lakukan, ya. Juga terkait dengan biaya. Jadi kalau kita menyeleksi masalah juga yang terakhir adalah faktor biaya. Kalau biayanya cukup, silakan. Faktor waktu juga. Kalau misalnya penelitiannya masalah itu diangkat dan akan lama untuk ditelitinya, maka pilih masalah ya. Mungkinkah masalah itu diselesaikan dalam waktu singkat sehingga skripsi Anda tidak terbengkalai? Kita pilih masalah itu. Jadi ketika memilih masalah, pastikan faktor variabel waktu juga menjadi kriteria. Oke, pertanyaan untuk menentukan masalah. Is the problem really important? Apakah masalah itu betul-betul penting untuk diteliti? Ya, is the problem interesting to others? Apakah masalah ini penting bagi orang lain? Kadangkala peneliti itu merasa, oh ini penting bagi saya, tapi bagi orang lain penting atau enggak? Kalau sekiranya bagi orang lain tidak penting, nggak usah diteliti karena manfaatnya hanya untuk Anda saja. Sementara penelitian yang bernilai bagus itu adalah penelitian yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, is the chosen problem a real problem? Apakah masalah yang dipilih itu adalah betul-betul masalah nyata atau bukan real problem, bukan masalah yang sesungguhnya? Gitu. Nah, ini dipilah-pilah lagi tuh nanti masalahnya, ya. Dicek lagi apakah itu fakta masalah, apakah itu gejala gejala masalah, atau the real problem atau masalah yang sesungguhnya. Does the problem display originality and creativeness? Apakah masalah itu original? Gitu. Belum ada yang meneliti sebelumnya. Apakah ada hal yang unik dari masalah itu yang perlu diteliti? Misalnya yang kekinian ya, misalnya tentang game addiction gitu ya, atau apa kecanduan games itu kan isu-isu masalah yang kontemporer gitu ya. Dan yang meneliti mungkin sudah banyak, tapi variabel lain yang dikaitkan mungkin berbeda-beda. Tapi itu adalah unik. Kemudian berikutnya adalah bagaimana parenting di era digital. Itu juga isu-isu yang kontemporer kalau kita meneliti ya. Jadi ada sisi originalitasnya di situ. Oke. Berikutnya lagi adalah I'm really concerned with finding the solution ya. Apakah kita betul-betul concern untuk menemukan solusi atas masalah itu? Jika yes ya, go ahead dengan problem itu. I'm able to state hypothesis from the problem in testable form. Apakah kita bisa membuat hipotesis yang bisa diuji? Gitu ya. Will I learn something new from this problem? Nah, ini penting nih. Jadi kalau kita mau penelitian, kalau saya penelitian ingin sesuatu yang baru, something new. Ada sesuatu yang baru yang dipelajari melalui proses riset itu. Jadi pada saat kita penelitian, kita menemukan teori baru, kita menemukan masalah baru, kita menemukan fakta baru atau informasi baru yang menarik. Nah, ini something new yang kita perlu dapatkan. Oke, do I understand the relationship of the specific problem to the broader problem area? Ya, apakah kita
punya pemahaman tentang specific problem ini ya, dikaitkan dengan problem yang lebih luas dalam bidang tersebut ya. Kemudian apakah kita bisa memilih sampel ya untuk kita bisa generalisasi ke dalam populasi. Nah, kalau dalam riset kuantitatif ya, jumlah sampel itu sangat menentukan. Ya, ada kriterianya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, masih agak jauh tentang itu. Tapi intinya adalah kita harus memilih sampel untuk bisa hasil penelitian ini digeneralisasi kepada populasi. Nah, itu juga pertanyaan untuk eh, kemudian, apakah ada orang lain yang bisa mereplikasi riset Anda? Nah, ini menarik ya. Kalau misalnya Anda eh, punya keahlian spesifik dan akan sulit orang lain untuk menduplikasi riset Anda, itu akan keren banget. Ya, itu Anda menjadi apa namanya daya beda Anda ya dibandingkan dengan para peneliti yang lain yang akan meriset topik tersebut. Oke, kemudian dapatkah kita mengumpulkan data menggunakan instrumen untuk mengumpulkan informasi yang kita cari? Bisakah kita itu ya, melakukan itu? Jika ya, lakukan. Ya. Nah, apakah hasil dari penelitian itu sifatnya bisa diaplikasikan atau sifatnya praktikal? Semakin praktikal, semakin bagus. Jadi kalau temuan penelitiannya adalah sesuatu yang praktikal, yang praktis gitu, itu akan semakin bagus ya. Misalnya tentang pengasuhan gitu. Kalau temuan Anda adalah hanya sekedar ini berpengaruh kepada X berpengaruh kepada Y, nah itu tidak praktikal. Tapi kalau misalnya Anda mencoba membuat sebuah produk, misalnya saja eh, toolkit atau activity books, ya. Jadi orang tua diminta untuk melakukan aktivitas yang ada di buku itu kepada anaknya. Dilakukan dalam waktu misalnya 1 bulan. Hari pertama apa dan seterusnya. Jadi ada activity books untuk anaknya. Misalnya tujuannya adalah untuk mengembangkan kecerdasan berbahasa anak pada anak usia 5 tahun misalnya atau 3 tahun. Ya, lakukan itu. Ternyata hasilnya signifikan dibandingkan dengan anak yang tidak distimulasi dengan activity book tersebut gitu. Maka begitu riset selesai, ternyata ada perbedaan yang signifikan antara yang tidak menggunakan activity books dengan yang menggunakan activity books, maka Anda bisa mempromosikan hasil riset Anda bahwa penggunaan activity book seperti ini dalam waktu 1 bulan bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak usia 3 tahun atau kemampuan berbahasa anak usia 3 tahun. Ini keren sekali kalau bisa seperti itu ya. Oke, oke. Kenapa kita perlu ya eh, mendefinisikan suatu masalah? Ya, yang pertama, the definition of the problem set the direction of the study. Jadi kalau kita bisa mendefinisikan masalah, maka itu akan memberikan arah kepada risetnya akan seperti apa. Kalau misalnya pengaruh pola asuh terhadap eh, perkembangan emosi anak, gitu, misalnya, maka itu akan memberikan arahan. Berarti akan diukur pertama tentang pengasuhannya, kedua akan diukur perkembangan emosial anaknya, kemudian berikutnya akan dilakukan uji pengaruh apakah ini pola asuh berpengaruh kepada perkembangan emosi anak. Nah, dengan judul, dengan definisi masalah yang clear, maka akan kelihatan arahnya, ya, directionnya, risetnya harus seperti apa. Berikutnya, eh, definisi masalah itu akan mengarahkan kepada metodologi atau prosedur risetnya. Kalau misalnya Anda ingin mengkaji apakah Y itu disebabkan oleh X, maka metodenya pasti kuantitatif, ya, kuantitatif, asosiatif, dan seterusnya. Berikutnya adalah definisi membantu peneliti untuk mengendalikan ya subjektivitasnya atau biasnya sebagai seorang peneliti. Kadangkala peneliti itu biasnya tinggi. Maka dari itu misalnya kita perlu instrumentasi yang kuat ya, ada uji instrumen segala macam, kemudian ada uji prasyarat analisis segala macam itu dalam rangka untuk mengurangi
subjectivity atau bias. Nah, riset kualitatif biasa sangat tinggi kalau tidak digunakan menggunakan metode yang benar. Makanya dalam riset kualitatif itu ada yang disebut dengan triangulasi data. Jadi pertanyaannya tidak ditanya triangulasi, misalnya triangulasi sumber informasi. Jadi ditanyakan ke ibunya, ditanyakan ke bapaknya, ditanyakan ke anaknya. Kalau ketiganya jawabannya sama, itu jawaban yang benarnya. Kalau jawabannya beda-beda, nah kita harus telaah di antara ketiga itu mana yang bisa lebih dipercaya, ya. Tapi perbedaan itu menjadi sebuah catatan tersendiri. Nah, itu contohnya ya. Itu cara untuk menghindari bias. Jangan asal menafsirkan atas fakta atau informasi yang dikumpulkan tanpa ada konfirmasi dengan responden. Makanya dalam riset kualitatif ada yang disebut namanya member check. Jadi begitu selesai wawancara, Anda buat transkrip wawancaranya, kemudian Anda temui lagi respondennya, diminta dibaca transkripnya, betul nggak itu pernyataannya seperti itu. Kemudian kalau kita bikin penafsirannya, betul nggak penafsiran saya atas pernyataan Bapak seperti itu. Itu namanya member check. Bisa juga triangulasi apa metode pengumpulan data, ya. Misalnya kita ingin meneliti tentang pola asuh, ya. Nah, apakah hasil wawancara itu sama dengan hasil observasi? Apakah sama dengan hasil studi dokumen? Nah, kalau sama berarti fix lolos triangulasi gitu ya, konsisten. Itu untuk menghindari bias. Berikutnya adalah definisi juga memberikan atau memudahkan peneliti untuk menentukan variabel spesifik, ya, yang akan diteliti, yang akan di digunakan dalam meneliti sebuah masalah. Contohnya tadi adalah masalahnya eh, bunuh diri di kalangan mahasiswa. Tapi kalau kita nanya ke orang yang bunuh diri, udah nggak ada orangnya. Oke, kita tarik mundur. Bunuh diri itu karena apa? Karena tekanan mental. Oke, nah orang yang tekanan mental bisa ditanya nggak? Bisa. Oke, nah berikutnya adalah apa yang membuat dia tertekan mentalnya. Nah, ada banyak variabelnya kan, misalnya karena faktor akademik, stres akademik, ada faktor stres relationship, misalnya dia diputusin pacar gitu ya, atau dibully oleh temannya gitu. Atau mungkin juga stresnya bersumber dari keluarga. Keluarganya terlalu nge-push dia untuk IP-nya harus 4 gitu. IPK-nya harus 4, pokoknya kamu harus lulus tahun ini. Nah, wah, anak tuh didorong oleh orang tua tanpa mempertimbangkan kapasitas anaknya. Sehingga anaknya stres. Nah, variabel-variabel tadi itu bisa eh, dengan definisi yang clear dari masalahnya, maka variabelnya dengan mudah kita bisa identifikasikan untuk diteliti. Oke, kemudian definition makes the research practicable. Jadi kalau kita punya masalahnya sudah clear, didefinisikan dengan jelas, maka penelitiannya akan mudah dipraktekkan atau mudah dilakukan. Oke, saya kira saya skip bagian ini. Ini singkat saja ya, hampir sama dengan yang tadi. Intinya adalah pendefinisian masalah itu sangat penting dan itu akan sangat membantu penelitian untuk memudahkan proses riset riset selanjutnya. Oke, nah, em, nah tahapan mendefinisikan masalah. Pertama, peneliti ketika mendefinisikan sebuah masalah, dia harus memiliki conceptual framework masalah. Jadi kalau kita mau meneliti tentang pola asuh, maka kita harus punya kerangka teoretik tentang pola asuh. Pola asuhnya kita mau teliti pakai apa? Ya, apakah mau pakai pola asuh yang dikembangkan oleh Baumrind atau pola asuh menggunakan teori yang lain? Jadi eh, conceptual framework-nya atau kerangka konseptualnya harus clear dulu. Kalau kita mau mendefinisikan suatu masalah penelitian. Yang kedua, eh, apa namanya masalah itu kan tentu banyak sudut pandangnya. Nah, maka peneliti itu harus memilih menyederhanakan elemen-elemen dari sebuah masalah itu. Tadi misalnya contohnya adalah perkembangan anak. Perkembangan apanya kan banyak.
perkembangan bahasa. Bahasa itu apa? Apakah vocabnya, ataukah kemampuan berbicaranya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan di situ ya. Kemudian berikutnya adalah mengklasifikasikan elemen dalam kelompok-kelompok yang homogin. Tadi misalnya ya, ketika bertanya tentang perempuan yang tidak ingin punya anak gitu, yang satu alasannya karena pekerjaan, yang satu alasannya karena penghasilan, yang satu alasannya karena kebutuhan belum tercukupi. Nah, tiga hal itu kan sama, karena masalah ekonomi. Nah, itu di grouping ya. Oke, jadi elemen itu masuknya ke dalam, oh ini mah kategorinya sosial atau faktor ekonomi. Berikutnya adalah ya melokalisasi ya, menentukan key point dalam konseptual konseptual framework kerangka konseptualnya. Berikutnya mengevaluasi secara teoritis ya, apakah misalnya teorinya itu aman untuk mengkaji masalah itu gitu ya. Aman di sini adalah apakah teorinya cukup gitu. Apakah teorinya tepat, apakah teorinya up to date dan seterusnya ya. Kita evaluasi teorinya itu. Oke. Berikutnya adalah kita membuat eh, bentuk verbal dari sebuah pernyataan masalah. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita juga harus menentukan eh, apakah ada kesulitan praktis ketika kesulitan pada saat kita melakukan proses risetnya itu. Ya. Nah, apa yang saya ceritakan tadi, jadi riset itu problematic situation tadi. Contohnya adalah mahasiswa yang bunuh diri, itu disebabkan oleh masalah kesehatan mental. Nah, yang Anda mau riset adalah masalah kesehatan mentalnya. Faktanya Anda kumpulkan, di sini ada fakta-fakta nih, Anda kumpulkan misalnya berapa banyak mahasiswa yang susah tidur, berapa banyak mahasiswa yang tidur kemudian cepat bangun, berapa banyak mahasiswa yang ketika tidur ingat-ingat apa mimpinya adalah ketemu dosen pembimbing. Ketika mimpi mahasiswa ketika mimpinya sedang ujian dan hasilnya gagal gitu. Itu adalah fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ada mahasiswa yang sedang berhadapan dengan tekanan mental. Nah, kemudian explanation, apakah misalnya mimpi tentang kuliah yang menyeramkan itu, misalnya dapat nilai E atau tidak lulus ujian skripsi, itu menandakan bahwa eh, yang bersangkutan sedang dalam tekanan mental, atau misalnya faktanya adalah misalnya mahasiswa itu ketika ketemu dosen pembimbing suka eh, keringat dingin, atau misalnya merasa khawatir yang berlebihan, overthinking gitu. Nah, itu juga eh, explanation sebagai apakah itu tanda masalah bahwa dia sedang mengalami tekanan mental. Nah, oke. Ya eh, itu namanya adalah analisis masalah. Kemudian kemudian di apa namanya dikaji lagi, ada fakta-fakta, diverifikasi apakah fakta itu bisa diverifikasi sebagai sebuah fakta masalah atau jangan itu bukan fakta masalah yang sesungguhnya. Kemudian fakta itu di explanation, dijelaskan secara teori dan secara empiris apakah fakta itu bisa dijelaskan dengan benar secara teori atau tidak, ya, bisa diverifikasi atau tidak masalah itu secara explanationnya, secara penjelasannya. Jika ternyata fakta itu bisa dijelaskan secara ilmiah bahwa itu disebut sebagai tekanan mental, dan fakta-fakta menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut itu mengalami tekanan mental karena faktor akademik, karena faktor keluarga, karena faktor apa, maka Anda bisa munculkan di problem statement-nya. Apakah tekanan dalam perkuliahan, kurangnya dukungan dari keluarga, dan eh, kondisi pertemanan mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa, Anda tanya. Nah, itu problem statement-nya. Ya, nah Anda bagian ini boleh diulang-ulang ya. Nah, tadi saya contohkan dari mulai fakta, penjelasan, keterkaitan antara fakta, ke verifikasi explanation gitu, sampai saya menyimpulkan sebuah problem statement yang tadi saya contohkan. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya. Ini hal yang sangat teknis ya.
Ketika kita sudah mendefinisikan masalah, maka kita berikutnya adalah membuat rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui proses penelitian. Ya, itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu macam-macam. Yang pertama adalah rumusan masalah yang sifatnya deskriptif. Seperti apa itu? Ya, rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap penelitian tentang keberadaan suatu variabel penelitian, baik hanya satu variabel ataupun lebih dari satu variabel. Nah, rumusan masalah jenis ini tidak membandingkan atau tidak menghubungkan antar variabel, tapi hanya menanyakan satu variabel. Meskipun dalam penelitian itu ada dua variabel, dia akan menanyakan variabel X-nya saja, variabel Y-nya saja. Itu adalah namanya rumusan masalah deskriptif. Contoh, bagaimana motivasi belajar mahasiswa? Nah, misalnya penelitiannya adalah terkait dengan eh, motivasi belajar mahasiswa, ya. Jadi bagaimana motivasi belajar mahasiswa? Ini hanya satu variabel kan, motivasi belajar. Kemudian seberapa tinggi komitmen mahasiswa belajar? Hanya satu variabel. Kemudian bagaimana pola asuh orang tua? Itu juga satu variabel. Jadi masalah deskriptif adalah pertanyaan masalah penelitian dalam hanya berisi satu variabel penelitian saja. Seberapa efektif pelatihan kadar posyandu? Ini berapa variabel? Satu variabel tentang efektivitas pelatihan. Kadar posyandu bukan variabel, itu adalah sumber datanya. Oke, itu contoh masalah penelitian yang sifatnya deskriptif. Berikutnya adalah rumusan masalah yang sifatnya komparatif. Seperti apa? Yaitu rumusan masalah yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel atau lebih. Contohnya, apakah ada perbedaan disiplin antara anak dengan orang tuanya bekerja sebagai TNI dengan yang guru? Ada bedanya nggak sih? Gitu. Ini penasaran kan, tentara itu disiplin gitu. Guru juga disiplin. Nah, siapa yang lebih disiplin? Apakah tentara? Apakah guru? Atau jangan-jangan nggak ada perbedaannya? Jadi pertanyaannya adalah, adakah perbedaan disiplin siswa antara anak orang tuanya, antara anak yang orang tuanya TNI dengan anak yang orang tuanya. Kemudian apakah terdapat perbedaan konsep diri siswa yang dibesarkan di lingkungan keluarga dengan yang di panti? Ya, ada anak sekelompok anak yang tinggal bersama orang tuanya. Ada anak yang tinggal di panti. Kita ingin melihat apakah ada perbedaan konsep dirinya. Aku diri, aku pribadi, aku sosial gitu. Beda nggak sih? Gitu. Jangan-jangan di aku sosialnya beda. Karena dia nggak kenal dengan orang tuanya. Dia kenal lingkungan pantinya saja. Jadi aku dirinya mungkin dia akan lemah di situ dibandingkan dengan orang yang tinggal bersama orang tua. Itu misal argumentasinya. Tapi akan dibuktikan melalui pertanyaan penelitian ini nanti. Gitu. Adakah perbedaan? Berikutnya adalah, adakah perbedaan kesejahteraan antara keluarga pedesaan dan perkotaan? Nah, ini akan membandingkan antara desa dan kota dilihat pada variabel kesejahteraan. Nah, itu rumusan masalah yang sifatnya komparatif. Berikutnya adalah rumusan masalah asosiatif. Apa itu? Yaitu rumusan masalah pada penelitian yang menanyakan hubungan atau pengaruh, ya, hubungan X terhadap Y atau hubungan X dengan Y atau pengaruh X terhadap Y. Jadi dua variabel atau lebih itu menggunakan eh, apa namanya rumusan masalah asosiatif. Nah, hubungan tuh macam-macam. Ada yang hubungan simetris, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya sama. Jadi sama, ya. Misalnya, adakah hubungan antara intensitas hujan dengan kehamilan? Nah, secara logika sih mungkin nyambungnya agak susah gitu. Tetapi kenapa sih kalau setiap kali musim hujan itu banyak orang yang ke dokter untuk pertama kali, ke dokter kandungan dan memeriksakan kehamilan dan ternyata hamil gitu. Apakah musim hujan itu ada hubungannya dengan kehamilan? Nah, itu pertanyaan. Kemudian hubungan kausal, sebab akibat, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi variabel dependen dipengaruhi dan variabel independen itu variabel bebas. Contohnya, seberapa besar pengaruh konsep diri, ini konsep diri adalah variabel bebasnya, terhadap self-regulated learning. Ya, seberapa besar pengaruhnya. Nah, ini contoh rumusan masalah asosiatif yang sifatnya hubungan kausalitas.
Berikutnya, masih rumusan masalah asosiatif, tapi kali ini yang hubungan sifatnya resiprokal atau timbal balik atau interaktif. Yaitu hubungan interaktif yang saling mempengaruhi. X ke Y berpengaruh, Y ke X juga bisa berpengaruh. Contohnya gini, adakah hubungan antara motivasi dengan berprestasi? Tanda tanya ya, ini sorry, nggak pakai tanda tanya. Kenapa begini? Karena bisa jadi motivasi itu yang membuat orang berprestasi. Karena dia sangat ingin dapat piala, dapat piagam, maka dia ingin berusaha sekeras-kerasnya untuk mendapatkan prestasi. Tapi di sisi lain, semakin berprestasi, orang itu ada kecenderungan semakin termotivasi oleh belajar. Semester lalu saya ranking 1, maka saya nggak mau turun ranking saya, terus belajar, semakin termotivasi belajar. Jadi resiprokal. Ini contoh ya. Oke. Baik, jadi eh, demikian eh, mata kuliah metodologi penelitian dengan topik tentang apa namanya, tentang masalah penelitian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa Anda pelajari dengan seksama, bisa Anda cerna, bisa Anda terima, dan bisa Anda praktikkan dalam praktik di dalam kelas. Karena setelah ini kita sudah mulai proses pembelajaran learning by doing, di mana Anda akan mempraktikkan bagaimana menemukan masalah, mendefinisikan masalah, sampai ke membuat perumusan masalah. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materi perkuliahan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa membantu Anda untuk memahami metodologi penelitian dan bisa membantu Anda untuk proses penelitian skripsi. Demikian, terima kasih atas perhatian dan sudah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.